Selamat pagi adik-adik mahasiswa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah penilaian pembelajaran anak usia dini. Mata kuliah ini kita sudah lakukan beberapa pertemuan, pertemuan satu sampai dengan pertemuan yang ke-6, dan sekarang kita akan masuk ke pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 ini kita secara khusus akan membahas tentang instrumen penilaian perkembangan anak. Ya, jadi untuk melakukan penilaian kita membutuhkan instrumen. Dalam instrumen itu ada standar, kemudian juga ada kerangka-kerangka yang perlu kita patuhi sehingga kita bisa menilai anak itu secara objektif dan bisa menganalisis capaian perkembangan anak. Ya, hasil dari capaian perkembangan itu akan kita gunakan sebagai data untuk merancang stimulus yang lebih baik sehingga perkembangan anak itu menjadi lebih baik ya. Dari sekadar pengantar, eh, materi tentang instrumen penilaian perkembangan anak ini itu target-target kompetensinya itu antara lain nanti kita sebagai calon guru PAUD itu diharapkan bisa menilai perkembangan anak menggunakan berbagai instrumen yang ada. Ya, nanti akan dijelaskan ada beberapa instrumen yang kita bisa pakai untuk melakukan penilaian perkembangan anak. Ya, kemudian capaian kompetensi lainnya yaitu kita bisa menilai perkembangan anak menggunakan berbagai teknik dan instrumen. Lalu untuk menilai apakah kalian sudah mampu atau belum menggunakan berbagai instrumen tadi, kita memiliki beberapa indikator penilaian, antaranya itu ketepatan menggunakan instrumen, kemudian juga kesesuaian menilai tingkat pencapaian perkembangan anak berdasarkan aspek perkembangan dan kompetensi dasar yang sudah diperoleh oleh anak itu ya. Lalu sebagai persepsi ya kita masuk ke pengantar singkat sedikit. Coba kita amati gambar yang ada ini ya. Apakah terlihat? Terlihat ya? Lihat, Pak. Coba kamu siapa yang bisa kira-kira bisa deskripsikan saja apa yang sedang mereka buat di dalam gambar ini. Kira-kira apa? Di sini ada 5 orang orang anak bermain apa namanya kalau istilah kita ini bermain Cina, kalau bahasa Indonesia aja itu kak bermain apa ini? Bermain engklek kah? Atau apa istilahnya? Engklek, Pak. Ya, engklek ya. Ada 2 yang bermain engklek, kemudian juga ada 3 yang sedang mengamati. Mereka yang mengamati ini ada yang berpikir serius sekali. Sepertinya menarik ini permainan. Lihat ini ya. Dan agak kita lihat kegiatan ini senyum miskin dia, ayo kita juga mungkin begitu ya. Sementara yang bermain ini satunya menunggu giliran, satunya bisa berdiri satu kaki dan lompat-lompat ya. Nah, ini kita bisa deskripsikan ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kita bisa deskripsikan ini. Tetapi penilaian ya, penilaian perkembangan anak itu tidak berhenti pada deskripsi saja, tidak berhenti pada deskripsi apa yang kita amati, tidak. Tetapi harus sampai pada kita menilai dari apa yang kita amati, kita menilai kira-kira hal-hal apa saja atau kompetensi-kompetensi apa saja yang sudah dicapai oleh anak. Ya. Jadi penilaian itu seperti itu, mulai dari deskripsi, amati apa yang terlihat, ya, kemudian kita melakukan penilaian, tidak hanya berhenti pada deskripsi ya. Nah, untuk bisa melakukan penilaian itu sangat dibutuhkan standar atau kriteria-kriteria ya. Nah, di PAUD kita sudah punya standar tingkat pencapaian perkembangan anak itu atau yang kita sering sebut itu STPA ya, standar tingkat pencapaian perkembangan anak ya di dalam Permendikbud 137 tahun 2014 ya. Itu ada 6 aspek perkembangan anak ya, nilai agama dan moral, kemudian ada fisik motorik, kemudian ada sosial emosional, kognitif, bahasa dan seni ya. Ini 6 aspek yang kemudian dikembangkan lagi ke dalam lingkup-lingkupnya ya dan indikator-indikator. Nah, ini
perlu kita kuasai ya sebagai guru PAUD yang membantu anak itu untuk berkembang. Kita perlu menguasai standar perkembangan mereka, sehingga dengan memakai standar perkembangan kita bisa menilai nanti si A, anak A ini kira-kira capaiannya sudah sampai di mana ya, apakah sudah sampai pada standar yang ditetapkan atau belum, atau ya kita butuh stimulasi yang lebih banyak lagi supaya anak ini bisa berkembang ya. Ini harus kita kuasai. Anggaplah ini kacamata guru PAUD itu untuk menilai anak. Tanpa kacamata orang tidak bisa lihat ya. Tanpa kacamata kita tidak bisa melihat. Kita mungkin hanya berhenti pada deskripsi ya. Kalau kita tidak menguasai aspek-aspek perkembangan ini. Tapi kalau menguasai aspek perkembangan ini, kita bisa tidak hanya berhenti pada deskripsi, kita bisa menilai anak, kemudian kita juga bisa melihat capaiannya sampai di mana, sehingga bisa memberikan stimulasi yang lebih baik lagi kepada anak. Ya. Kemudian supaya bisa menilai selain tadi membutuhkan standar dan kriteria, standar itu mesti kita turunkan ke dalam bentuk instrumen. Instrumen itu alat ya, alat yang kita pakai untuk memotret kira-kira anak itu sudah sampai mana tahap perkembangannya ya. Nah, di dalam PAUD itu ada beberapa instrumen yang lazim digunakan ya, ada beberapa instrumen perkembangan anak yang lazim digunakan. Saya pikir kalian sudah tahu semua ini, toh. Nah, ada apa saja itu? Ada checklist, kemudian ada apa lagi? Ada Hasil ya, Catatan ada hasil anekdot. karya dan ada catatan anekdot ya. Catatan Catatan anekdot. Ada juga foto berseri ya, ada juga foto berseri. Sebenarnya ragam-ragam instrumen itu saya pikir sama saja ya. Tapi intinya tadi kita punya standar, punya kriteria yang kita pakai sehingga kita bisa memotret itu perkembangan anak itu sampai di mana. Ya, secara umum lazimnya instrumen kita itu ada 3 ini: checklist, catatan anekdot, dan hasil karya. Ya. Nah, ketiga instrumen tadi punya pola penggunaan yang berbeda. Ada pola-pola penggunaannya ya. Kalau checklist itu kan kita siapkan dulu dia punya standar-standar. Kita tulis memang standar. Jadi kita sudah pakai standar, siapkan standar, lalu berdasarkan standar itu kita amati kira-kira anak ini sudah sampai di mana pencapaiannya ya. Itu. Jadi polanya itu sifatnya deduktif. Deduktif itu kan dari teori, dari konsep, dari standar, baru mengamati apa yang terjadi di lapangan atau apa yang perilaku apa yang ditunjukkan oleh anak, yaitu checklist. Sedangkan instrumen lain seperti setar anekdot, hasil karya itu terbalik dia. Kalau tadi checklist itu deduktif polanya, kalau yang setelah anekdot dan hasil karya itu polanya induktif. Induktif maksudnya begini, kita amati dulu perilaku anak seperti apa, kita deskripsikan dengan lengkap perilakunya, baru kemudian setelah mendeskripsikan secara lengkap perilakunya, baru kita hubungkan dengan standar. Jadi polanya terbalik, polanya terbalik. Yang checklist tadi induktif, deduktif, karena kita sudah siapkan memang standarnya, lalu bawa itu untuk mengamati perilaku anak. Sedangkan yang catatan anekdot dan hasil karya itu perilakunya polanya terbalik. Kita amati dulu, deskripsikan semua perilaku yang kita lihat apa adanya, baru kemudian dikaitkan dengan standar ya. Jadi bisa dipahami nih Kak, polanya terbalik ya antara checklist, catatan anekdot dan hasil karya ya. Lalu ini contoh format checklist. Nah, format ini bisa beragam ya. Format ini bisa beragam. Silahkan guru kembangkan bagaimana saja formatnya, tapi ada beberapa komponen penting yang harus ada ya. Jadi silakan formatnya dikembangkan bebas, tetapi ada beberapa komponen penting yang harus ada. Itu diantaranya ada identitas anak, ya jelas harus ada identitas itu. Siapa nama anak, usianya berapa, lalu kemudian kelasnya ya. Supaya jangan salah nanti, jangan sampai ketika orang membutuhkan data perkembangan anaknya, kita kasih data orang lain. Ya, makanya penting sekali ada identitas anak ini. Lalu waktu pengamatan, ya hari apa, tanggal berapa, di mana itu perlu. Ya. Lalu aspek perkembangannya, ini ada aspek perkembangan. Lalu tensi dasar apa saja ya, kan, dan serta yang penting juga itu sampai di mana mereka perkembangan. Jadi ini
komponen penting yang ada ya di dalam format checklist. Nah, formatnya silakan kita kembangkan mau bagaimana ya. Di sini format ini khusus untuk satu orang anak ya, satu orang anak. Jadi kita ada juga format yang mungkin lebih sederhana, bukan untuk satu orang anak, tetapi untuk kelas, untuk kelas. Jadi, ini ada nama anak, kalau kan satu lembar untuk satu anak. Ini satu lembar satu kelas, bisa juga begitu ya. Kita bisa variasikan formatnya. Intinya tadi komponen-komponen penting ini harus ada ya, gitu. Nah, dalam menilai anak itu menggunakan entah nanti menggunakan checklist atau instrumen yang lain, itu ada skala-skala perkembangannya. Nah, skala perkembangan ini mengacu pada teorinya Vygotsky ya, teorinya Vygotsky tentang SID-PD, kemudian tentang scaffolding ya. Kalian saya pikir sudah banyak belajar ini di konsep dasar PAUD, kemudian psikologi perkembangan anak ini kalian sudah kuasai ya. Jadi skala perkembangannya itu eh, kita bisa pakai atau mengacu pada teori-teori tadi ya. Nah, intinya ada beberapa poin kunci yang harus kita kuasai untuk membedakan skala-skala perkembangan ini ya. Jangan sampai nanti tertukar ya. BB itu belum berkembang. Belum berkembang itu poin kuncinya ini. Anak belum bisa ya, dia belum bisa buat apa-apa. Meskipun dengan bantuan ya, meskipun dengan dibantu, dia belum bisa buat apa-apa. Misalnya ya, kita minta dia berdiri satu kaki, oh, tanpa bantuan dia belum bisa. Dengan bantuan juga dia belum bisa. Berarti anak ini belum berkembang gitu. Kemudian kalau mulai berkembang artinya dia bisa melakukan sesuatu tapi harus dengan bantuan dulu gitu. Dan bedanya di sini apa? Coba kalian perhatikan. Bedanya antara belum belum berkembang dengan mulai berkembang itu bedanya, ada yang bisa lihat bedanya kira-kira di mana ini? Beda itu di sini. Kalau yang belum berkembang itu ya ada yang bisa bantu menjawab kira-kira bedanya di mana? Belum berkembang dengan mulai berkembang. Belum berkembang itu Belum berkembang itu anak belum dapat melakukan sesuatu, baik itu dibantu oleh orang lain maupun tanpa dibantu. Sedangkan mulai berkembang itu eh, anak sudah bisa melakukan sesuatu tapi masih perlu dibantu oleh orang lain, Pak. oke, mantap ya. Itu tepat sekali. Saya pikir perbedaannya di situ. Kata kuncinya itu bantuan ya, bantuan. Belum berkembang itu dia belum bisa meskipun dengan bantuan ya. Mulai berkembang itu dia sudah bisa tetapi harus dibantu begitu. Itu mulai berkembang ya. Kemudian berkembang sesuai harapan. Berkembang sesuai harapan itu artinya dia sudah bisa melakukan kegiatan itu secara mandiri tanpa bantuan, sudah bisa dia. Sedangkan berkembang sangat baik, dia sudah bisa melakukan eh, perilaku tertentu secara mandiri dan juga dia bisa membantu yang lain. Itu berkembang sangat baik ya. Itu bedanya, kamu lihat bedanya. Dari tidak bisa dibantu, dari tidak bisa melakukan apapun meskipun dengan bantuan sampai dia bisa melakukan apapun secara mandiri dan membantu yang lain gitu. Itu ya. Itu dia punya skala perkembangan. Ini harus kita kuasai. Skala ini dengan patokan-patokannya tadi bisa kita pakai untuk memotret capaian perkembangan anak pada setiap aspek, setiap kompetensi dasar dan setiap indikator ya. Oke, lalu kemudian selain apa tadi checklist, ada instrumen lain itu catatan anekdot ya. Tadi polanya berbeda ya antara checklist dengan anekdot. Kalau tadi checklist itu polanya dia deduktif, kita yang menyiapkan dulu itu standar-standarnya, baru mengamati perilaku anak. Tapi kalau yang anekdot ini itu kita amati dulu perilaku anak, kita tulis, baru hubungkan dengan standar-standar cadangan anak ya. Jadi harus itu kita amati apa adanya ya, tuliskan apa adanya, deskripsikan fakta ya, bukan penilaian atau asumsi terhadap fakta. Ya, misalnya ini Hasan ini di mana pengamatannya ditulis, waktu pengamatannya, kemudian peristiwanya bagaimana. Teman-teman sedang bercerita tentang pelampung dan kacamata renang yang dibawa dari rumah. Hasan berkata, Bunda, pakai kacamata biar bisa lihat jelas di dalam air ya.
Jadi ini ditulis apa adanya ya, bukan menilai, bukan langsung menilai, tetapi kita amati menulis apa adanya dulu, baru nanti terakhir hubungan capaian pangan. Oh, ya, berdasarkan uraian ini kita peristiwa ini tadi, oh ternyata si Hasan ini dia mengenal fungsi kacamata. Bagaimana skalanya? Oh, fungsi kacamata itu bagaimana? Dijelaskan dulu oleh guru dengan bantuan menjelaskan fungsi kacamata atau dia sudah tahu sendiri. Oh, ternyata dia ini sudah tahu sendiri. Kacamata itu bisa dipakai di dalam air supaya bisa melihat benda-benda dengan jelas di dalam air. Oh, maka kita lihat berarti dia BSH ya. BSH tadi berkembang sesuai harapan. Bisa mendeskripsikan fungsi kacamata tanpa penjelasan ya. Deskripsikan secara mandiri berdasarkan pengetahuannya gitu. Nah, format anekdot ini bisa bebas. Inti komponen-komponen penting seperti tadi itu harus ada ya. Identitas anak, identitas siapa yang mengamati, kemudian kapan dan di mana, lalu peristiwanya seperti apa, dan yang paling penting juga itu aspek perkembangan kompetensi dasar dan tingkat capaiannya ya. Itu harus ada. Nah, sama halnya dengan hasil karya. Hasil karya juga tidak berbeda dengan apa tadi catatan anekdot ya. Nah, hanya bedanya di sini hasil karya itu kita menambahkan foto kah atau video tentang apa yang anak lakukan ya gitu. Lalu, nah untuk menguji apakah kita sudah paham, kalian mau kuis tidak? Kuis singkat, 3 menit ya. Saya kirim ini kuis di grup ya, di grup WA. Silakan kamu jawab. Nanti kita bisa langsung lihat skornya ya. Skornya itu kira-kira berapa? Oke. Saya kirim di WA. Ya, sudah masuk belum di WA? Di WA kelas. Oke, sudah masuk. Nah, bisa langsung kerja apa? Langsung isi ya, silakan. Langsung diisi mungkin 1 atau 2 menit. Hanya 2 nomor sedekat. Nah, ada yang buka belum itu? Jadi ini kuisnya ya, saya sudah kirim linknya ke kelas tadi ya, link kuisnya ke kelas. Kamu bisa lihat di situ ya. Oke, kalau tidak mau tahu nanti hasilnya bagaimana, tidak usah tulis nama, tulis saja inisial ya, inisial. Oke, kita bisa lihat ini berapa orang yang sudah sejak kuis apa lihat menangkap kuis tentang penggunaan instrumen penilaian. Ya, sudah ada berapa respon? Ada yang sudah merespon tadi? Ada yang sudah menjawab kah? Sudah, Pak. Baru satu ini yang merespon ini. Dengan nilai 100. Oi, mantap. Ini. Siapa mungkin kayak gini? Ya, itu orang yang sudah merespon. 100 nilai kalian sudah bisa memahami apa yang tadi dijelaskan tentang bagaimana kita menggunakan instrumen anak ya. Nah, ini ada 2 sudah yang masuk. Saya buka di HP lebih cepat ya. Sudah ada 2 yang masuk. Dua-duanya 100. Oh, luar biasa. Dua-dua 100. Dari 7 orang yang ikut ini, 2 orang dapat 100. Saya yang lain pasti dapat 300 mungkin ya. Nanti kalau semakin belajar kita akan semakin paham. Baik, kita lanjut ya. Nah, setelah kita mengikuti kuis singkat ini, nanti saya akan kirimkan video untuk kita amati, kemudian kita gunakan instrumen tadi, entah checklist, catatan anekdot,
atau hasil karya. Silakan kamu memilih ya. Pemilihan instrumen itu juga akan dinilai nanti. Silakan kamu memilih, kemudian menilai ini anak ini video yang akan saya kirimkan itu kira-kira anak di dalamnya itu capaian perkembangannya bagaimana ya. Yang kalian nilai nanti anak yang baju baju pink ini ya. Saya akan kirimkan linknya. Diskusikan itu di dalam kelas nanti. Diskusinya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang sedang anak lakukan, instrumen apa yang bisa kita pakai untuk menilai anak, kemudian aspek perkembangan apa yang nampak, ya, 6 aspek perkembangan itu apa yang tampak, kemudian kompetensi dasar apa yang sudah ada, dan skala pencapaiannya seperti apa. Ya. Nah, sebagai penutup, ini saya akan mereview ya. Sebagai penutup, mereview apa yang sudah dijelaskan tadi. Instrumen tadi ada 3 ya, checklist, cetak anekdot, dan hasil karya. Ketiga instrumen ini cara pemakaiannya itu sedikit berbeda. Kalau checklist ini kita siap dulu standar untuk mengamati anak ya. Kalau anekdot dan hasil karya itu kita amati dulu, deskripsikan dulu, baru hubungkan dengan standar ya. Kalau aspek perkembangan anak ada 6, kita bisa mengacu ke Permendikbud 137 tadi ya. Kemudian skala tingkat capaian juga harus kita kuat ya, ABB, MB, BSA, BSB ya. Ini saya harap kalian kuasai sehingga nanti untuk mengukur penguasaan kalian silakan mengamati video yang saya kirimkan ya. Saya kirimkan juga ke Moodle supaya kita bisa mengamati langsung di Moodle ya. Lalu kemudian ini kriteria untuk menilai kemampuan kalian dalam menilai perkembangan anak. Ya, ada 3 poin kriteria. Kemampuan menggunakan format instrumen, ketepatan menentukan aspek apa yang terlihat, dan kesesuaian menentukan tingkat pencapaian perkembangannya. Ya. Oke, saya pikir sekian saja untuk pertemuan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kalian bisa berdiskusi dengan baik terkait dengan video yang saya kirimkan itu ya. Oke, terima kasih dan sampai bertemu lagi di minggu depan. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih.